Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memperkarakan Keseriusan. Saudara, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur, yaitu apakah kita itu sudah serius dengan Tuhan? Kalau jujur, jarang, bahkan bukan tidak mungkin kita malah tidak pernah memperkarakan keseriusan kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu serius dengan kita. Buktinya, Dia tidak ingin satupun dari kita binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Dan Dia berkenan memberikan putra tunggalnya sebagai tebusan bagi kita. Tetapi ironi, kita tidak pernah memperkarakan keseriusan kita dengan Tuhan. Memang yang namanya serius itu relatif ya saudara. Bagi seseorang mungkin sudah dianggap serius, tapi bagi yang lain belum tentu. Tetapi kalau dengan Tuhan, yang perlu kita persoalkan atau perkarakan adalah apakah kalau kita merasa sudah serius, itu serius yang benar atau tidak? Serius menurut versinya Allah atau bukan? Tentu kita tidak boleh mengukur keseriusan kita menurut versi kita. Juga tidak boleh membandingkan dengan keseriusan orang lain. Melainkan, apakah keseriusan kita sudah sesuai atau belum dalam pemandangan Tuhan? Begitu. Kalau kita bertanya, Roh Kudus pasti beritahu saudara. Faktanya banyak yang tidak sadar. Maksud saya, sebenarnya belum serius, tapi merasa sudah serius, sehingga merasa aman dan nyaman. Nah, saudara, itu justru keadaan yang berbahaya, karena itu orang bebal. Orang seperti itu suatu saat tidak bisa ditegur lagi. Roh Kudus tidak bisa memperingatkan lagi. Bahkan akan sampai pada tingkat yang namanya menghujat Roh Kudus. Dikatakan dalam Markus 3 ayat 29 demikian. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara, orang yang menghujat Roh Kudus tidak bisa lagi mengalami perubahan. Makanya tidak bisa diampuni, karena tidak bisa menyelesaikan dosa. Maksudnya di sini kodrat dosa, yang mana harus diselesaikan dan merupakan tanggung jawab tiap-tiap individu. Jadi, ketika Roh Kudus menegur, mengingatkan, kita harusnya merespon. Kita harus serius memperhatikan. Sebaliknya, kalau kita selalu menolak ketika diperingatkan Roh Kudus, menolak ketika kita digarap Tuhan, Roh Kudus didukakan. Efesus 4 ayat 30. Tetapi saudara, Roh Kudus itu pejuang yang tangguh. Dia tetap akan memberikan peringatan berikutnya dan kesempatan berikutnya. Terkait akan hal itu, dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan Allah itu panjang sabar. Namanya panjang sabar bukan berarti sabar tanpa batas. Kesabaran Tuhan juga bisa habis. Ada saatnya tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi kesempatan. Dituliskan dalam Yohanes 9 ayat 4 demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya, walaupun panjang sabar, ada saatnya
Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita. Jadi, kita harus perkarakan keseriusan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah dengan segenap hati mengasihi Dia? Ya, saudara, kata segenap itu sendiri relatif. Maka kita harus persoalkan keseriusan kita. Maksud saya, apakah Tuhan sudah merasakan kasih kita itu? Kalau kita perkarakan, Roh Kudus pasti menuntun. Harus selalu diingat, saudara, bahwa kesempatan kita terbatas. Jangan sombong. Terus perkarakan keseriusan kita. Jangan sampai tidak ibadah, tidak doa pagi, tidak baca firman. Kalau ada kesempatan dengar khotbah, jangan disia-siakan. Dengan begitu, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bermanuver, mengingatkan dan menuntun hidup kita. Sebaliknya, kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan merasakan adanya Tuhan, tidak mengalami Allah yang hidup, dan tidak bisa merasakan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Saat itulah iblis berbisik lagi dan berkata, yang bisa mendengar suara Roh Kudus itu pendeta atau hamba Tuhan. Kamu tidak bisa. Nah, itu penyesatan, pembodohan, saudara. Saudara, kalau Allah tidak menghendaki kita binasa, tidak menghendaki kita terpisah dari Dia selama-lamanya, Dia pasti berbicara. Kalau sampai kita tidak mendengar, berarti kita nyaris tuli. Kalau sampai kita tidak melihat peringatannya, kita nyaris buta, saudara. Keadaan seperti ini kalau dibiarkan, kita akhirnya tidak bisa mendengar suara Roh Kudus dan tidak bisa melihat peringatan Tuhan. Dan itu berarti kita sudah sampai tingkat menghujat Roh Kudus. Kalau terus-menerus kita mendukakan Roh Kudus bisa padam. Saudara, jangan pernah melawan Tuhan. Ingat, semua urusan dunia dapat kita selesaikan dengan tanggung jawab. Tetapi, kalau berurusan dengan Tuhan, kita tidak bisa selesaikan, kecuali dengan kerendahan hati dan bertobat. Jika tidak, hukuman Tuhan pasti menimpa kita. Saudara, Tuhan berbicara dan memberi peringatan itu bisa melalui banyak hal. Bisa melalui khotbah, melalui hikmat, melalui nurani, atau melalui kejadian yang kita alami. Kalau sampai kita tidak bisa mendengar dengan telinga rohani kita tidak bisa melihat dengan mata rohani kita, berarti kita tidak memiliki kepekaan. Hati-hati, jangan sampai seperti raja-raja Israel dan Yehuda. Karena tidak dengar-dengaran, maka mereka ditaklukkan, ditelanjangi, diarak di depan masyarakat. Penulis Ibrani dalam Ibrani 2 ayat 3 mengatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi, saudara, Tuhan itu segalanya. Tuhan harus menjadi yang utama di dalam hidup ini. Kita harus hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Kita harus melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita karena kita miliknya. Setiap kita harus bisa menemukan panggilannya.
Ketika Tuhan beri peringatan, kita harus merespon dengan benar. Kalau Tuhan berkata, ikutlah aku, kita harus hidup seperti yang Dia kehendaki. Maka maksud saya memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau serius dengan Tuhan, Roh Kudus pasti memberikan kesanggupan. Akhirnya yang menentukan hanyalah keseriusan kita. Apakah kita mau serius memperkarakan keseriusan kita dengan Tuhan atau tidak? Amin. Tuhan Yesus memberkati.